Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polres Metro Jakarta Timur memanggil Sherina Munaf dan juga Uya Kuya untuk klarifikasi dan juga mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Sherina, Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, komedian sekaligus politisi Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Eko mendatangi Polda Metro Jaya untuk memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan di rumahnya. Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Kedatangannya untuk meminta pihak polisian melepaskan salah satu terduga penjarahan di rumahnya. Eko mengungkapkan bahwa salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukan merupakan pelaku penjarahan, hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Mas Eko mungkin seperti apa nih? Ya, Ari adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejagung menetapkan kakak beradik bos PT Sritex sebagai tersangka TPPU atas dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Sebelumnya mereka telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sritex. Kejaksaan Agung menetapkan kakak beradik bos PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Diketahui kakak beradik tersebut sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan Kejagung sudah menetapkan kakak beradik bos Sritex sebagai tersangka TPPU per tanggal 1 September 2025. Memang terkait penanganan perkara Sritex terhadap inisial IK, ISL dan IS ya, IK sudah ditetapkan dikenakan pasal TPPU-nya per 1 September oleh penyidik. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan 12 orang tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Diperkirakan kasus ini menyebabkan kerugian negara lebih dari 1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ismalia Yudi Richard Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali diperiksa KPK atas kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Nizar keluar dari gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 12 siang usai diperiksa hampir 3 jam. Nizar mengaku bahwa tidak mengetahui pengaturan penentuan kuota haji tambahan yang kini tengah diusut oleh KPK. Nizar saat ini diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Pak Nizar, Pak.
Sekjen sebagai koordinator dan pelayanan administrasi di bidang perundang-undangan. Sehingga yang bertanggung di Direktorat Jenderal Haji. Ya. Berapa pertanyaan tadi Pak? Kiri Pak. Soal pengaturan jual ada. Soal itu nggak tahu karena Sekjen bukan leading sektornya. Pemirsa, KPK terus mendalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang telah dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur. Gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya menteri. Kementerian. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, PT Karya Citra Nusantara merespon proyek pagar laut Cilincing yang tengah viral. Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya.
Pemirsa, sebelumnya tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu lantaran berdirinya tanggul beton membuat akses dan aktivitas para nelayan terganggu. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan.